Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, tepatnya pada bab 1, tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang hipogeal ataupun macam-macam jenis pertumbuhan dan perkembangan, tapi kita akan fokus pada hormon-hormon yang terlibat pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanpa lama lagi, mari kita mulai mendalami apa saja hormon dan bagaimana perannya. Ketika kita pergi ke pasar, atau mungkin teman-teman sekalian pernah melakukan eksperimen semasa SMP dan SD, itu kita diarahkan oleh guru untuk melakukan eksperimen di mana menguji biji kacang hijau yang kemudian kita tanam dan mengamati hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Nah, mengapa kemudian biji kacang hijau itu menjadi salah satu pilihan? Alasannya adalah karena biji kacang hijau itu selain dia mudah untuk tumbuh, dia juga menjadi salah satu biji yang bisa memicu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa? Karena biji kacang hijau itu merupakan salah satu biji-bijian yang biasa diolah oleh ibu kita atau mungkin kita sendiri menjadi sayur mayur yang biasa enak untuk disantap. Sehingga karena dia sering diolah menjadi sebuah makanan, dapat timbul pertanyaan di benak siswa. Mengapa kemudian biji kacang hijau yang biasa kita makan bersama sayur mayur yang lain itu tidak berkecambah, melainkan mereka tetap berbentuk sebagai biji. Sedangkan ketika kita di dalam eksperimen yang diarahkan oleh guru, ketika kita merendam biji kacang hijau yang sebenarnya asalnya sama, yakni dibeli dari pasar, itu dia malah mulai terbentuk kecambah dan kulit-kulit dari kacang hijau itu, biji kacang hijau itu terlepas. Nah, mari kita simak apa alasan yang terjadi. Jadi sebenarnya yang terjadi pada biji sebelum dia berkecambah adalah masa dormansi. Nah, masa dormansi ini adalah masa istirahat yang dimana masa istirahat di mana didukung oleh hormon bernama asam absisat. Nah, masa dormansi ini berfungsi agar biji ketika dia tertaruh di suatu tempat atau berada di suatu tempat itu dia tidak langsung serta-merta tumbuh menjadi sebuah tanaman. Sehingga ketika misal bijinya tersebut jatuh ataukah hanya berada di suatu wadah itu tidak langsung menjadi tanaman. Mengapa? Karena masa dormansi sedang aktif atau masa istirahat sedang aktif. Kemudian apa yang membuat masa dormansi ini akhirnya berakhir? Nah, inilah yang disebut dengan tahap imbibisi atau bisa kita istilahkan sebagai tahap di mana biji terkena air atau biji diberi perlakuan penyiraman air, nah atau perendaman air. Intinya biji mendapatkan kontak dengan air. Apa yang terjadi ketika biji mendapatkan kontak dengan air? Ini adalah gambaran di bagian dalam pada biji. Dapat kita lihat di lapisan luar itu ada yang namanya aleuron layer. Kemudian di dalam ini dia disebut dengan endospermae. Langkah pertama yang terjadi adalah ketika kita merendam biji kacang hijau di dalam air, air tersebut akan masuk ke dalam endosperma. Kemudian ketika air ini telah masuk ke endospermae, ia akan memicu hormon gibberellin yang ada di dalam biji itu aktif. Nah, apa sih fungsi dari hormon gibberellin ini? Nah, ternyata hormon gibberellin ini dia itu akan mengaktifkan DNA dan merubah DNA tersebut menjadi RNA. Nah, proses itu terjadi ketika
gibberellin ini pergi ke aleuron layer, kemudian nanti di situ terjadi proses DNA menjadi RNA, kemudian dari DNA RNA itu dia akan menghasilkan enzim yang bernama amilase. Nah, kita ketahui bersama setelah mempelajari tentang sistem pencernaan mungkin di kelas 11, kita sudah tahu bahwa enzim amilase atau sesuatu yang berakhiran ase itu umumnya terkenal sebagai suatu enzim. Maka ketika kita mendengar istilah amilase, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini merupakan enzim yang berkaitan dengan amilum. Nah, apa itu amilum? Amilum itu nama lainnya adalah fati. Jadi di dalam endospermae ini itu ada fati atau amilum yang kemudian akan dirombak oleh enzim amilase menjadi maltosa. Kemudian maltosa ini akan berubah menjadi glukosa. Nah, kenapa bisa dirombak? Karena amilase ini dia merupakan semacam gula yang bisa dibilang cukup kompleks. Sehingga agar lebih mudah untuk digunakan oleh embrio atau lebih mudah diproses nantinya oleh metabolisme yang akan terjadi, maka dia pecahlah gula yang kompleks itu menjadi gula paling sederhana, yakni glukosa. Nah, ketika sudah menjadi glukosa, tanda panahnya akan masuk ke embrio, yang kemudian nanti glukosa ini akan berperan sebagai energi bagi embrio untuk melanjutkan tumbuh dan perkembangannya membentuk radikula dan globula atau akar dan batang. Itulah yang biasa kita lihat ketika sudah direndam biji kacang hijaunya di dalam air, biasanya itu kulitnya sudah lepas karena ceritanya ini embrionya akan keluar dan dia akan menembus kulitnya, sehingga nanti akan ada semacam batang-batang kecil, kemudian akar yang terbentuk ketika kita merendam. Namun belum terlalu besar karena itu masih tahap awal dalam pertumbuhan. Kita next. Ini adalah skema sederhana dari prosesnya. Pertama, biji akan mengalami imbibisi. Apa tadi imbibisi? Imbibisi itu adalah proses di mana biji mendapati kontak dengan air. Kemudian setelah terjadi imbibisi, biji membesar, kemudian kulitnya juga bisa lepas. Nah, setelah masuknya tadi air, hormon gibberellin akan aktif dan pergi ke lapisan eleuron. Kemudian dari lapisan eleuron itu dia akan memproduksi amilase. Kita ulang apa fungsi dari amilase? Amilase adalah enzim yang berfungsi memecah amilum. Kemudian setelah produksi amilase, yang tadi pati atau nama lainnya adalah amilum dapat diubah menjadi gula yang paling sederhana, yakni glukosa. Kemudian glukosa itu yang berperan sebagai energi akan ditransfer ke embrio. Nah, glukosa ini memang umumnya dia itu berperan sebagai embrio sama seperti kita. Di materi selanjutnya, di bab selanjutnya kita akan mempelajari metabolisme sel, yang dimana metabolisme sel itu ada respirasi, yang dimana hasil respirasi itu salah satunya adalah glukosa, dan glukosa itu menjadi salah satu bahan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam memproduksi energi. Ini kalau ingin kita lihat gambarnya yang lebih detail, di sini ada aleuron yang di pinggiran, kemudian di sini ada endospermae. Nah, endospermae nanti dia akan glukosa dari endospermae akan mengalir ke sini. Ketika airnya masuk ke dalam endospermae, dia akan mengaktifkan gibberellin, yang dimana gibberellinnya ini akan dia pergi ke seluruh pinggiran aleuron. Kemudian ketika sudah pergi ke aleuron, dia akan memproduksi enzim alfa amilase, yang dimana alfa amilase nanti dia akan pergi ke embrio sebagai nutrisi, kemudian embrio tersebut akan menghasilkan batang dan selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke hormon auksin. Hormon auksin ini umumnya kita kenal sebagai hormon
pertumbuhan yang cenderung ke atas. Nah, apa fungsi pertama dari hormon auksin? Peran yang pertama itu dia bisa uh, membantu proses partenokarpi. Nah, apa itu partenokarpi? Partenokarpi itu adalah kondisi ketika kita ingin memproduksi atau menghasilkan buah yang tidak memiliki biji. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi kita tahu bersama bahwa buah itu dia terbentuk ketika proses fertilisasi terjadi. Nah, ketika proses fertilisasi terjadi, itu akan membuat biji berada di dalam, itu akan membentuk biji yang kemudian akan berkembang menjadi buah. Namun, ketika kita ingin membuat buah tanpa biji, kita bisa memberikan atau menyemprotkan banyak hormon auksin kepada biji tersebut atau kepada calon buah. Mengapa? Karena hormon auksin ini dia mampu mendukung terjadinya perkembangan yang akan membentuk buah tanpa perlu menghasilkan biji di dalamnya. Oleh karena itu beberapa rekayasa atau mungkin beberapa orang yang bekerja di industri buah-buahan atau memang yang menjual buah-buahan itu cenderung menggunakan teknik ini karena dia terkesan cepat dan lumayan menarik bagi masyarakat, bagi peminatnya. Kemudian kita next ke peran selanjutnya, yakni kita next ke arah matahari. Jadi auksin itu, hal yang pertama perlu kita ketahui adalah hormon auksin tidak menyukai cahaya matahari. Nah, di sini sudah ada gambar yang nampak. Terkadang kita pernah mendengar bahwa ada teori yang mengatakan bahwa tanaman itu dia tumbuh ke arah matahari. Namun, apakah benar-benar tanaman itu tumbuh ke arah matahari atau apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada auksin yang cenderung berkumpul di ujung atau dia akan menyebar karena auksin itu dia berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan dia cenderung mendukung pertumbuhan tanaman ke atas. Maka ketika cahaya matahari itu terkena oleh tanaman, mendatangi tanaman, auksin itu akan berpindah tempat, berusaha untuk menjauhi arah sinar matahari. Jadi misal ini matahari, dia akan menyinari bagian sini, maka auksin akan pergi ke area lain. Nah, karena auksin sudah pergi ke area lain, atau bisa kita bilang auksin hanya berada di salah satu tempat, sehingga karena tadi fungsi dari auksin itu tumbuh, membantu pertumbuhan ke atas, maka auksin ini dia akan berusaha menambah tinggi dari tanaman, tetapi karena tidak seimbang, sehingga tinggi tanaman itu hanya cenderung bertambah di satu sisi. Nah, apa yang terjadi ketika tinggi tanaman hanya terjadi pada satu sisi? Tanaman tersebut akan menjadi tanaman yang bongkok, atau bisa kita bilang kayak kifosis. Dia akan maju ke depan karena bebannya itu sudah sangat berat. Bebannya itu hanya ada di sebelah bagian. Maka itulah timbul efek bahwa tanaman tumbuh ke arah matahari. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi ini adalah fenomena di mana kita membandingkan antara tanaman yang ditaruh di tempat gelap, tidak terkena cahaya matahari, dan tanaman yang ditaruh di tempat terang dan terkena cahaya matahari. Nah,
Dapat kita lihat di sini perbedaannya adalah tanaman yang ditaruh di tempat gelap itu dia memiliki warna daun yang cenderung kuning, tidak hijau, dan memiliki tinggi yang lebih maksimal, lebih cepat dibandingkan tanaman yang ditanam pada tempat terang. Mengapa demikian? Padahal harusnya kan hal yang mendukung atau hal yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis itu kan cahaya. Sedangkan fotosintesis itu dia merupakan produksi makanan bagi tanaman. Kemudian kenapa bisa tanaman yang berada di tempat gelap itu dia cenderung lebih tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan proses atau fenomena etiolasi. Nah, alasan sebenarnya mengapa tanaman yang berada di tempat gelap itu dia cenderung tinggi, lebih tinggi daripada yang berada di tempat terang. Alasannya adalah karena auksin bisa bekerja lebih optimal. Dia bisa bekerja lebih maksimal, tidak perlu lagi main sembunyi-sembunyi atau main kucing-kucingan dengan sinar matahari yang terkena pada tanaman. Itulah mengapa auksin ini bisa fokus untuk secara sempurna melanjutkan pertumbuhan tanaman ke atas. Sedangkan pada tempat terang, hormon auksinnya itu akan main kucing-kucingan sehingga pertumbuhannya dia tetap tumbuh tapi tidak semaksimal pertumbuhan pada tempat gelap. Kemudian dapat kita lihat juga di sini perbedaan warna antara kuning dan hijau itu sebenarnya adalah efek dari fotosintesis. Jadi di sini sudah ada skema sederhana, skema awal dari proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu dia memerlukan cahaya matahari. Di mana cahaya matahari ini dia akan berperan pada proses fotolisis air. Ini ada H2O. Jadi ketika kita menyiram tanaman itu dan tanaman tersebut terkena cahaya matahari, air yang kita siram tadi akan terfotolisis, akan terpecah menjadi elektron. Yang dimana elektron ini dia akan masuk ke fotosistem 2. Dan di dalam fotosistem 2 itu banyak pigmen-pigmen yang bertebaran. Nah, di dalam fotosistem 2 ini terjadi proses eksitasi atau peloncatan elektron. Nah, di mana peloncatan elektron ini dia akan menghasilkan energi dan memancarkan energi. Nah, karena terjadi pemancaran energi, otomatis ada spektrum yang diserap oleh proses tersebut, yang dimana proses ini dia menyerap spektrum dengan rentang warna, yakni merah hingga biru. Nah, memang cahaya yang diserap itu berada pada rentang spektrum merah sampai biru, tetapi kalau misal kita ingin pelajari lebih dalam terkait ilmu spektra itu, dapat kita temukan nanti bahwa apabila cahaya merah dan biru itu diserap, yang nampak di mata manusia itu adalah sekitar warna-warna hijau. Itulah mengapa ketika tanaman mendapatkan cahaya matahari, tanamannya akan berwarna hijau, sedangkan tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari itu dia warnanya lebih pucat karena tidak ada spektrum yang diserap kemudian dipancarkan oleh tanaman tersebut. Kita next ke peran selanjutnya, yakni dominansi apikal. Nah, jadi di sini ada bagian apikal dan juga bagian lateral. Apikal itu dia seperti pucuk atau ya seperti pucuk, kemudian lateral itu dia berpihak pada kayak cabang begitu. Nah, apa yang terjadi ketika auksin kan tadi kita katakan bahwa auksin itu dia mendukung pertumbuhan ke atas. Otomatis auksin itu dia akan mendukung pertumbuhan apikal bud atau lateral bud. Ya. Auksin akan mendukung pertumbuhan apikal bud, bagian apikal, sehingga nanti tumbuhan akan cenderung ke atas dan cabang itu lumayan
tidak dominan lah dia terbentuk. Nah, ketika seseorang ingin membuat tanamannya itu memiliki banyak cabang, mungkin di cabang-cabang itu nanti muncul buah atau bagaimana sesuai apa yang mereka inginkan, maka mereka akan mencabut bagian apikalnya. Apa tujuan mereka mencabut bagian apikal tersebut? Agar hormon auksin itu tidak terus-menerus terproduksi. Karena hormon auksin ini sebenarnya dia menghambat pertumbuhan cabang. Sehingga ketika kita mencabut tunasnya atau kita mencabut apikal, hormon auksin itu akan tertahan dan hormon bernama sitokinin, maaf kalau salah mungkin bisa dikoreksi, hormon bernama sitokinin akan bergerak aktif mendukung pertumbuhan lateral atau bagian cabang. Ini dapat kita lihat. Ketika yang sebelumnya tadi yang dominan adalah apikal, kemudian setelah kita cabut tunasnya, kita cabut pucuknya, terjadilah perubahan yang dominan adalah lateral. Dan terbentuklah cabang. Next, ini tadi yang dimaksud dengan sitokinin versus auksin. Di sini dapat kita lihat kalau misal apikal itu masih ada, itu hormon IAA atau auksin, IAA, hormon IAA itu atau auksin dia akan menekan, dia akan bergerak ke bawah, menekan hormon sitokinin. Sitokinin itu yang ya intinya dia akan menekan hormon sitokinin sehingga dia akan auxiliary bud atau cabangnya itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Nah, ketika after decapitation atau apikal itu sudah dicabut, maka hormon auksin itu akan berhenti menekan hormon sitokinin untuk naik ke atas. Jadi mereka itu antagonis geraknya. Nah, ketika hormon sitokinin ini sudah bisa naik, dia akan bergerak ke arah cabang dan mendukung pertumbuhan cabang tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh tahap selanjutnya hingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman terus berlanjut.